AG MPDI selaku pembina Rohis Al-Islah SMA Negeri 4 Jakarta, Ketua Umum Rohis Al-Islah Ferry Setiaki, para penonton dan hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Melangsungkan acara peringatan Hari Besar Idul Adha ini yang mengusung tema semangat berkurban dapat menciptakan sikap rela berbagi. Kedua kalinya, semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa agama Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita ikuti dan pegang erat-erat hingga akhir hayat kita. Amin. Sebelum kita memulai acara inti, saya akan membacakan untuk susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua tilawah, yang ketiga sambutan serbit 1, yang keempat sambutan ketua rohis, yang kelima sambutan ketua panitia, yang keenam sesi materi, dan yang ketujuh penutupan acara dan doa. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka kajian peringatan Hari Besar Idul Adha dengan membaca bacaan Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah tilawah oleh Saudari Iza Nabila. Kepada Saudari Iza Nabila dipersilakan untuk membaca surat Al-Hajj ayat 34-35. Terima kasih kepada Saudari Iza Nabila. Selanjutnya sambutan oleh pembina serbit 1 kepada Bapak Hamid Masudi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'toina kal kausar fasolli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul adzim. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, juga kepada Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru dan anak-anakku semuanya, baik dari pengurus Rohis Al-Islah maupun dari siswa yang berada di rumah masing-masing dalam rangka mengikuti kegiatan PHBI peringatan Hari Besar Islam, yaitu Hari Raya atau peringatan
Idul Kurban. Dalam hal ini kita Rohis mengadakan pengajian dalam rangka menyongsong Hari Raya Idul Kurban, sehingga kita mengadakan pengajian. Semoga ini menjadi pemantapan pada diri kita dalam nanti untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di Hari Raya Idul Kurban. Anak-anakku dan terutama juga kepada Ustadz yang saat ini akan mengisi pengajian pada kesempatan ini yang saya muliakan, dan seluruh hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama, perkenankanlah saya sebagai wakil dari sekolah dari Sekbid 1 yang pertama mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas terselenggaranya kegiatan pengajian pada hari ini, yaitu dalam rangka peringatan hari besar Idul Kurban di tahun 1443 Hijriah. Oleh karena itu, kepada pengurus Rohis yang selaku untuk mengadakan, yang selalu mengajak kepada teman-temannya untuk memperbaiki diri dengan adanya pengajian. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih. Semoga ini menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga menjadi bekal nanti di kehidupan yang mendatang, akan berwawasan lebih luas, terutama dalam hal keagamaan, dan menjadi insan-insan yang muttaqin. Shalawat salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita ikuti syariatnya dan selalu kita nantikan syafaatnya. Hadirin rahimakumullah, yang berikutnya atas nama sekolah, selain mengucapkan terima kasih, sekolah berharap semoga siswa-siswi sekalian dengan adanya pencerahan dari Ustadz yang mengisi pengajian kesempatan ini, anak-anak menjadi lebih luas pengetahuannya, lebih mendalam keimanannya, dan harapannya adalah mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dengan adanya ibadah kurban. Selain sebelumnya diawali dengan berpuasa, ada yang berpuasa dengan terlebih dulu puasa tarwiyah, yang dilanjutkan dengan puasa Arafah, yang kemudian dilanjutkan dengan bertakbir, sholat id, dan penyembelihan hewan kurban. Lebih-lebih pada tahun ini pelaksanaan ibadah penentuan hari raya kurban itu ada perbedaan. Ada yang tanggal 9, ada juga yang tanggal 10. Itu tidak menjadi masalah. Semoga ini menjadi kedewasaan semuanya, bahwa semua adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu keyakinan perlu dimantapkan. Kalau yang merasa yakin bahwa 10 Zulhijjah bertepatan dengan tanggal 9 Juli, maka silahkan itu dilakukan. Jika memang bertepatan sama 10 Juli sama dengan 10 Zulhijjah, maka tidak masalah, itu juga dilakukan, asal berdasarkan keyakinan, dan semata-mata semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak masalah. Oleh karena itu dengan adanya pengajian ini menambah wawasan, pengetahuan, meskipun terjadi perbedaan wawasan, tetapi semuanya
adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarlah Allah sendiri yang akan menilai dan memberikan pahala. Untuk kita yang penting semua menjalankan. Pahala ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap jaga kerukunan, jaga kedamaian, dan kita selalu bekerja sama. Mudah-mudahan ini menambah kebaikan kita semuanya, dan mari kita selalu bersama dalam beribadah. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih pada pengurus Rohis yang telah mengadakan pengajian ini. Semoga menjadi amal tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bila mana dari sekolah itu merasa dianggap kekurangan dalam memberikan fasilitas ataupun dukungannya, kami memohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, dan juga kami sampaikan terima kasih kepada Ustadz yang telah berkenan untuk mengisi pengajian pada kesempatan ini. Kita haturkan jazakumullah khairan katsira. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hamid Masudi yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya sambutan oleh Ketua Umum Rohis Al-Islah Ferry Setiaki, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah, atas rahmat dan juga karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini di Masjid Tanwirul Ilmi SMA Negeri 4 Yogyakarta dengan kondisi sehat dan tanpa halangan apapun. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 4 Yogyakarta dan juga Bapak Hamid Masudi selaku Pembina Sekit 1, dan juga Bapak Ustadz Muhammad Syafa yang insya Allah akan menjadi pembicara pada kajian peringatan Hari Besar Idul Adha pada pagi hari ini. Semoga acara ini dapat berjalan lancar hingga siang hari nanti tanpa ada halangan apapun. Sekian saya cukupkan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ferry Setiaki atas sambutannya. Selanjutnya ada sambutan oleh Ketua Panitia kepada Saudari Linia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul melaksanakan acara ini. Tidak lupa salawat dan salam, semoga salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Hamid Masudi, yang terhormat Ketua Rohis Ferry Setiaki, dan teman-teman panitia, para penonton sekalian. Tak banyak kata yang saya sampaikan, saya berharap acara ini dapat memberi manfaat kepada banyak orang dan lancar dalam pelaksanaannya. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu acara hari ini. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Linia atas sambutannya. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu sesi materi kepada Ustadz Muhammad Syafa, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin agak kurang semangat. Ayo dijawab ya dengan semangat. Ada pantun Pak Camat beli tomat, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam
wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami takzimi para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh, dan juga yang kami hormati khususnya Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Yogyakarta, beserta yang kami hormati Bapak Ibu guru, karyawan dan staf SMA Negeri 4 Yogyakarta, serta tak lupa yang berbahagia adik-adik siswa-siswi SMA Negeri 4 Yogyakarta, dan tak lupa panitia dari Rohis Al-Islah SMA Negeri 4 Yogyakarta yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan, atas segala anugerah yang telah diberikan, sehingga kita semua bisa berkumpul bersama, bisa thalabul ilmi, mencari ilmu bersama, silaturahim bersama dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Sholawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar baginda Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita termasuk umatnya, khususnya Rohis Al-Islah, nanti semoga senantiasa mendapatkan syafaat dan pertolongan beliau di hari yaumul qiyamah. Amin ya robbal alamin. Ya. Sebelumnya mari kita mulai dulu pengajian pada kesempatan yang mulia ini dengan membaca umul kitab agar supaya mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li ridho lillahi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tak terasa kita sekarang berada di bulan Dzulhijjah. Betul ya? Bulan Dzulhijjah yang kita mungkin sebentar lagi atau nanti ketika ini ditayangkan sudah melaksanakan hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Kurban. Bahwa kita umat Islam itu memiliki dua hari raya. Apa saja? Satu hari raya Idul Fitri, yang kedua hari raya Idul Adha. Tahu tidak? Banyak sekali keistimewaan daripada dua hari raya ini dan saling berkesinambungan. Ada kaitannya, ada hubungannya antara Idul Fitri dan Idul Adha. Apa saja itu? Salah satunya di dalam Idul Fitri, ketika sudah selesai puasa Ramadan, maka dia akan mendapatkan kemenangan, yakni namanya hari raya Idul Fitri. Di dalam bulan suci Ramadan itu ada peristiwa turunnya Al-Quran atau disebut dengan nuzulul Quran, yakni kurang lebih terjadi tanggal 17 Ramadan. Pertama kali Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, kemudian diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, terjadi pada bulan Ramadan.
Ramadan, yang nanti selesai bulan Ramadan dirayakan dengan Idul Fitri. Jadi Idul Fitri identik dengan pertama kali Al-Quran diturunkan, yakni surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ini ayat 1 sampai 5. Pertama kali Al-Quran itu diturunkan. Nah, kalau Idul Adha adalah terjadinya atau peristiwa turunnya Al-Quran yang terakhir. Ayat yang terakhir yakni surat Al-Maidah ayat 3 itu terjadi di bulan Dzulhijjah ini. Nah, yang kemudian hari rayanya yakni hari raya Idul Adha. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini ayat Al-Quran yang terakhir diturunkan oleh Allah ketika Kanjeng Nabi Muhammad haji wada. Haji itu berarti kan di bulan Dzulhijjah. Ketika haji wada, beliau menyampaikan ayat ini, dan ini ayat ini terakhir diturunkan, yakni surat Al-Maidah ayat 3. Nah, Idul Fitri, Idul Adha pertama kali Al-Quran diturunkan, dan Idul Adha ayat yang terakhir diturunkan. Kemudian di dalam Idul Fitri, sebelum datangnya Idul Fitri, pasti umat Islam diwajibkan selain berpuasa diwajibkan untuk berzakat. Kalau zakat itu pakai apa? Zakatnya pakai apa? Pakai beras. Pakai makanan pokok di daerah itu, yakni pakai beras. Beras ini makanan pokok. Kemudian di dalam Idul Adha kita disunahkan, tidak diwajibkan ya, hukumnya sunnah untuk berkurban. Berkurban ini bisa dengan kambing, domba, sapi, kemudian kebo, ya kan, kerbau atau unta. Nah, ini termasuk bukan makanan pokok, tapi apa? Lauk pauk. Jadi makanan pokoknya orang-orang mungkin fakir miskin yang mungkin tidak punya beras, di Idul Fitri mereka mendapatkan beras yang melimpah. 2 bulan setelah itu dia mendapatkan lauknya. Artinya Idul Kurban. Mungkin di antara kita ini mungkin sering makan daging kambing, mungkin sering makan daging sapi, ya kan? Tapi banyak di luar sana mereka-mereka yang mungkin dalam 1 tahun sekali, hanya 1 kali mereka makan daging. Mungkin kurang mampu untuk membelinya, mungkin belum berkesempatan untuk membelinya atau memakannya. Di dalam hari raya Idul Kurban ini kita saling berbagi, ya, saling berbagi. Kalau kontesnya ini, tekstualnya ini Idul Adha, maka kita berbaginya daging, ya, daging kurban. Tapi nanti kontekstualnya itu berbaginya tidak hanya daging, tetapi apa yang bisa kita bagikan untuk mereka, maka itulah yang harus kita berikan. Bukan apa yang kita dapatkan, tetapi apa yang harus kita berikan. Nah, semua ini, baik itu hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha, semuanya adalah untuk memperkuat keimanan dan memperkokoh keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang saya tanya, apa sih namanya iman itu? Nah, mungkin dulu mulai SD atau SMP kita sudah belajar ya, iman. Nah, iman artinya percaya, ya. Iman artinya percaya. Rohis al-Islam luar biasa, pinter-pinter, ya, cerdas-cerdas. Semuanya menjawab. Karena tidak kedengaran karena pakai masker, ya. Nah, iman artinya percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah cukup dengan percaya? Kalian sekarang sudah SMA, yang nanti mungkin akan kuliah, dan mungkin nanti juga akan berumah tangga. Iman itu tidak hanya percaya, tetapi apa? Naik tingkat kita. Iman dikatakan bahwa al-imanu ma'rifatin bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani. Jadi kalau mengajarkan kepada anak-anak, iman itu adalah
diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi iman itu harus yakin dalam hati, yakin bahwasanya Allah itu Tuhanku, yang aku sembah hanyalah Allah. Itu yakin dalam hati, diucapkan dengan lisan. Jadi salah satu diucapkan dengan lisan, kita membaca 2 kalimat syahadat. Bagaimana kalimat syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang terakhir diamalkan dengan perbuatan, atau anggota tubuh kita mengamalkan keimanan. Mungkin kita mengamalkan keimanan dengan cara, bisa dengan cara sholat. Dengan cara apa? Sholat. Dengan cara sedekah. Dengan cara berpuasa. Berbagi dengan satu dengan yang lainnya, itu juga termasuk definisi daripada iman. Kalau banyak anak-anak remaja ini dijelaskan tentang iman, itu nyantolnya itu susah. Maka saya ibaratkan iman ini sama dengan cinta. Wah, ada yang sudah punya pacar? Ada yang sudah punya kekasih? Belum? Oh ya, belum terlihat ya. Oke. Apa itu cinta? Cinta adalah al-cintau, ya kan? Cinta ma'rifatin bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani. Cinta adalah yakini dalam hati, ucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Contoh, kalau kamu cinta dengan pasanganmu, cinta dengan kasihmu, yakini dalam hati, aku cinta kepadanya. Jangan ragu-ragu, aku cinta enggak ya? Kayaknya enggak ya? Kayaknya iya. Sekarang berubah, sekarang cinta, besok enggak. Ya kan? Sekarang benci, besok cinta, ya kan? Nah, ini nggak yakin, maka harus yakin dalam hati kalau dia cinta kepadanya. Yang kedua, cinta adalah diucapkan dengan lisan. Nah, kalau bahasa Indonesianya, aku cinta kepadamu. Nah, kalau bahasa Jawanya, aku tresno karo kowe. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Kalau bahasa Inggrisnya, I love you. Wah, kan gitu. Ada lagi bahasa yang gaul sekarang ya, bahasa Korea yang sana lah ya. Sarang tawon, nah gitu ya. Apa? Oh, sarang bio. Apa? Sarang bio. Kan gini-gini ya. Ini artinya mengucapkan dengan lisan. Sudah diyakini dalam hati, sudah diucapkan dengan lisan. Apa cukup cinta itu sampai situ? Nggak cukup. Maka harus dibuktikan dengan perbuatan. Nah, buktikan dengan perbuatan. Apakah membuktikan cinta itu harus dengan yang bermewah-mewah? Enggak. Cukup sederhana tetapi bisa bahagia. Contohnya apa? Umpama ada yang punya kekasih, wow, kekasihnya ada di sana, wah, ya kan? Kemudian kamu merogoh itu apa? Tangannya dimasukkan ke dalam saku, ada uang nggak ya? Kemudian ternyata nemu uang, loh, cuma 1.000. Wah, dibelikan apa ya? Biar kekasihku bahagia. 1.000 loh, kan sangat sederhana itu. Akhirnya kamu berpikir tak belikan gorengan, ya, gorengan tempe itu ya. Dapat berapa kira-kira? Dapat 1, minyak mahal sekarang, ya kan? Wah, diplastiki dapat gorengan 1. Langsung kamu lari kepada kekasihmu. Wahai kekasihku, ini akan aku bawakan 1 gorengan untuk kamu, ya kan? Kekasihnya kaget, kok cuma 1? Iya, enggak apa-apa. Hanya inilah yang aku mampu untuk kamu. Tapi jangan lihat gorengannya, tapi lihatlah keikhlasan hatiku. Akhirnya dibuka gorengan itu, ya kan? Sebelum dikasihkan ditugel jadi 2. Oh, sudah 1, ya kan? Ditugel jadi 2 lagi, ya kan? Separuh dikasih kasihnya, separuh dibawa sendiri. Nah, kemudian kasihnya tanya, loh, kok di paruh, kok dapat separuh? Kenapa? Ya, karena separuh hatiku ada di kamu. Wah, atau separuh nafasku ada di kamu. Oh, langsung kelepek-kelepek itu, ya kan, kekasihnya. Hanya modal 1.000. Ya inilah antara cinta dan kiri, ya kan. Tapi tidak apa-apa, membuktikan cinta tidak harus dengan mewah, tapi juga harus dengan bahagia, ya, sederhana tapi bisa bahagia. Maka cintailah pasanganmu dengan segenap hati. Jangan cintai pasanganmu dengan segenap jiwa. Karena nanti kalau kamu putus dari pasanganmu,
cukup sakit hati, tidak usah sakit jiwa ya. Oke. Oke, lanjut saja. Tadi kembali lagi sampai kepada iman. 2 hari raya ini itu semuanya untuk memperkokoh, untuk memperkuat keimanan kita. Nanti di dalam ini akan kami jelaskan juga bagaimana trik-trik atau bagaimana semangat kita untuk berbagi, rela berbagi, ridho berbagi kepada yang lainnya. Nah, ini ada di dalam iman. Kemudian saya tanya, itu tadi definisi daripada iman. Sekarang apa indikatornya iman? Apa tanda-tandanya iman? Nah, suatu saat Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu pernah jalan-jalan pagi, kemudian ketemu dengan para sahabat-sahabatnya. Kemudian Kanjeng Nabi bertanya kepada sahabatnya, "Kaifa asbahtum?" Wahai sahabat, bagaimana kabarmu di pagi hari ini? Dijawab oleh para sahabat, "Asbahna mu'minina billah." Ya Rasulullah, kabarku pagi ini masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanya lagi oleh Kanjeng Nabi, "Wa ma alamatu imanukum?" Terus apa tanda-tanda alamatnya kamu itu beriman kepada Allah? Dijawab oleh para sahabat, "Nasbiru ala balai wa nashkuru fir rakhai wa nardo bil qadai." Tandanya saya iman kepada Allah yakni 1, bersabar atas segala ujian dan cobaan. 2, bersyukur atas segala nikmat. Dan yang ketiga, ridho atas ketentuan-ketentuan Allah. Sabar, syukur, dan ridho. Berarti indikator atau tandanya iman, seseorang iman itu bisa dinilai dari 3 ini. Yakni apa tadi? Sabar. Yang kedua, syukur. Dan yang ketiga adalah ridho. Nah, saya jelaskan sedikit-sedikit. Kanjeng Nabi saat itu mengatakan, beliau bersabda, "Sahih." Nah, sahih itu artinya betul, benar sekali. Tandanya iman yakni sabar, syukur, dan ridho. 1, sabar. Setiap segala ujian, setiap segala cobaan itu harus kita hadapi dengan yang namanya sabar. Dan sabar ini tidak hanya ujian kok, tidak hanya ketika mendapatkan cobaan saja, tetapi sabar ini dilakukan ketika kita melaksanakan kewajiban. Melaksanakan kewajiban ketaatan kita kepada Allah juga harus sabar. Ketika kita meninggalkan maksiat juga harus sabar. Ketika kita mendapatkan cobaan juga harus sabar. Contohnya umpama adik-adik ketika sholat. Nah, sholat kalau nggak sabar, wah luar biasa, beratnya minta ampun. Contoh umpamanya lagi subuh pagi-pagi, wah ya, hawanya dingin sekali. Kamu di rumah pakai selimut yang tebal. Di dalam malam hari ada yang narik selimutmu, kamu akhirnya nggak pakai selimut. Wah. Pagi hari azan subuh berkumandang. Nah, kira-kira kalau kamu mendengar azan subuh, lari ke kamar mandi untuk berwudu atau menarik selimut untuk melungker. Ya. Oh, azan subuh. Selimutku jatuh. Kamu terbangun karena selimutku jatuh. Nah, kira-kira selimutnya ditarik apa lari untuk berwudu? Itu harus sabar. Orang menjalankan sholat subuh luar biasa sabarnya. Duhur 4 rakaat. Orang lagi bekerja panas-panas siang hari, ini diwajibkan untuk sholat duhur 4 rakaat lagi, ya kan? Kalau tidak sabar, mereka pasti akan berat dan mengeluh. Asar, ya kan? Asar, selesai bekerja, letih, lelah, nah, kan gitu. Pengen istirahat, dipaksa untuk sholat asar 4 rakaat. Kalau orang yang sabar, pasti dia akan ikhlas, ringan menjalankannya. Maghrib, walaupun 3 rakaat, waktunya terbatas, ya. Waktunya hanya terbatas sekali maghrib itu. Maka kalau tidak disempatkan, bisa dia ketinggalan. Isya, waduh, waktunya istirahat, ya kan? Apalagi waktunya untuk nonton TV, hiburan dan sebagainya. Ketika kita tidak sabar, pasti semuanya akan hilang. Maka ada syair atau ada ucapan, subuh kesiangan, zuhur di kerjaan, asar di perjalanan, maghrib kena macet,
dan Isya ketiduran. Ya, us belas satu hari tidak sholat. Berarti dia termasuk orang yang tidak sabar. Tapi kalau orang yang sabar menjalankan ketaatan kepada Allah, apapun keadaannya, walaupun telat, dia tetap menjalankan sholat, menjalankan ibadah. Sabar dalam arti meninggalkan maksiat. Umpama adik-adik atau kita, mungkin teman kita kan tidak semuanya baik, pasti ada yang kurang baik atau ada yang tidak baik. Ketika kita berkumpul dengan mereka yang mungkin menurut kita kurang baik, maka jangan sampai kita mengikuti maksiat atau mengikuti hal-hal yang tidak baik tersebut. Nah, menghindari maksiat, menghindari perbuatan yang jelek itu juga termasuk sabar. Apalagi sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian. Kalau adik-adik mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian, harus yang namanya sabar. Karena tujuannya ini adalah untuk meningkatkan derajat kita semua, untuk meningkatkan derajat manusia, kemuliaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya tanya, ada nggak manusia yang tidak pernah diuji oleh Allah? Nggak ada. Pasti semua manusia diuji, apalagi orang yang beriman. Kita orang yang beriman pasti diuji oleh Allah. Loh, jangankan kita, coba lihat sejarah-sejarah dahulu. Kekasihnya Allah, utusannya Allah, wali-walinya Allah, nabi-nabinya Allah, itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba saya tanya, nabi siapa yang pertama kali diturunkan di dunia? Nabi Adam. Nabi Adam ini diuji oleh Allah, dipisahkan dengan istrinya, dipisahkan dengan kekasihnya, yakni siapa? Siti Hawa. Ya, Adam dipisahkan oleh Hawa, padahal dia lagi senang-senangnya, lagi manten anyar mungkin, ya kan, lagi cinta-cintanya, dipisahkan, diturunkan di bumi ini, dipisahkan. Bayangkan coba, Nabi Adam diturunkan di India, ya kan, ada yang meriwayatkan di Sri Lanka, tapi riwayat yang baik itu di India. Kemudian Siti Hawa ini di Jeddah, jaraknya luar biasa jauh nih. Dan di bumi ini, ya di bumi ini belum ada manusia sama sekali, kecuali hanya Nabi Adam dan Siti Hawa. Bayangkan, terpisah berapa lama? Kurang lebih sampai 500 tahun. Wow, 500 tahun. Kamu hanya berpisah dengan kasihmu, nggak dihubungi satu hari. Bagaimana rasanya? Wah, ya kan? Mungkin guling-guling. Apalagi sampai satu minggu. Ini 500 tahun kurang lebih ditinggalkan dan berpisah. Kira-kira kegiatannya apa ya saat itu? Selama 500 tahun sendirian itu di muka bumi ini, nggak ada manusia lagi, ya kan? Nah, sampai taubatnya diterima oleh Allah, barulah Nabi Adam dan Siti Hawa dipertemukan, yakni dipertemukan di Jabal Rahmah, ya, di Gunung Rahmah, gunung kasih sayang. Makanya penyakit pertama yang diturunkan oleh Allah di dunia ini adalah penyakit rindu. Orang kena penyakit rindu, sakitnya luar biasa. Rindu itu tidak ada obatnya kecuali ketemu. Ya, rindu tidak ada obatnya kecuali ketemu. Maka ketika saat itu Nabi Adam dibawa, Siti Hawa itu di atas bukit, ya, di Jabal Rahmah, di atas gunung Jabal Rahmah. Tapi kedengaran, suaranya kedengaran karena tinggi. Nabi Adam itu tingginya kurang lebih sampai satu pohon kelapa. Itu tingginya Nabi Adam. Diceritakan, iya, Siti Hawa juga sama. Tinggi, jadi kelihatan yang gunung itu kelihatan. Oh ada, ini kayaknya ada bau-bau Siti Hawa deh. Siti Hawa juga sama. Ini kayaknya kok ada Mas Adam ya, gitu ya. Akhirnya nggak apa itu mungkin kedengaran batu atau gimana? Hawa, itu Hawa kayaknya. Itu Adam kayaknya. Siti Hawa di atas, Nabi Adam di bawah. Yang manggil pertama kali itu Siti Hawa. Kan di gunung kan nyaring gitu ya kan. Nabi Adam memanggil Siti Hawa di atas ya kan. Hawa, wah, kayak sinetron gitu ya.
Langsung lari Nabi Adam, lari ke atas, ya kan? Lari ke atas menemui Siti Hawa. Akhirnya bertemulah di situ. Pertemuan pertama kali di dunia antara dua kekasih, ya kan? Sepasang kekasih, Nabi Adam dan juga Siti Hawa, pertama kali di Jabal Rahmah, di gunung kasih sayang. Ketemulah obatnya di situ. Selama 500 tahun mereka terkurung dengan penyakit rindu, akhirnya bisa terobati dengan yang namanya ketemu. Loh, Nabi Adam loh, Mas, Mbak, diuji oleh Allah. Padahal Nabi pertama kali diuji oleh Allah. Ujiannya nggak main-main, ujiannya sangat berat sekali. Ada lagi Nabi diuji oleh bapaknya, Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga diuji oleh anaknya, ya, Nabi Ismail, yang disuruh apa? Untuk menyembelih. Coba saya ceritakan sedikit Nabi Ibrahim. Ini karena berkenaan dengan ibadah kurban. Jadi Nabi Ibrahim ini sudah lama sekali menantikan buah hatinya, ya, buah hatinya. Sudah lama sekali, berpuluh-puluh tahun tidak mempunyai anak. Berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah kami keturunan yang soleh, ya Allah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, ya Allah, berikanlah kami keturunan yang soleh, ya Allah. Itu berdoanya sampai berpuluh-puluh tahun. Padahal itu Nabi belum dikabulkan. Barulah kalau sudah lama baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunggu lama sekali barulah lahir namanya Nabi Ismail. Nabi Ismail sudah beranjak dewasa, ya, sudah remaja, beranjak dewasa. Nabi Ibrahim mimpi, mendapatkan perintah dari Allah melalui mimpi, disuruh apa? Menyembelih anaknya untuk dikorbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mimpinya tidak hanya satu kali, tapi tiga kali. Tiga kali. Akhirnya ini disampaikan kepada anaknya, wahai putraku Ismail, aku bermimpi. Sudah 3 kali aku bermimpi bahwasanya aku disuruh untuk menyembelih kamu, untuk dikorbankan. Jawaban Nabi Ismail gimana? Wahai ayahku, kalau memang itu perintah Tuhanmu, maka laksanakan, jangan ditunda-tunda. Kalau kamu jadi anaknya bagaimana coba? Wahai siapa namanya mamanya? Aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu. Anak zaman sekarang pasti jawab, bapak macam apa ini? Bisanya bapak bisa membunuh anaknya, kan gitu. Dan macam-macam. Tapi saat itu Nabi Ibrahim karena kekuatan imannya kepada Allah sangat kuat sekali, tidak tergoyahkan dan yakin bahwasanya Allah pasti akan menolongnya, maka dibawalah Nabi Ismail di tanah lapang, membawa pedang, ya. Kemudian Nabi Ismail dibaringkan, ditutupi oleh sehelai kain atau daun, pedang ditarik, seret. Itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail belum mendapatkan bocoran. Mungkin kalau dapat bocoran agak lega, ya. Mungkin dapat bocoran dari malaikat Jibril. Wahai Nabi Ibrahim, tak kasih bocoran, nanti Nabi Ismail akan diganti oleh domba. Maka nggak akan jadi tersembelih anakmu. Kalau dikasih bocoran kan enak. Tenang, ayo gitu. Karena nanti akan diganti. Ini nggak dikasih bocoran sama sekali. Dan di detik-detik terakhir barulah di situ diberikan apa? Diberikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail saat itu diganti dengan domba dari surga. Seketika pedang ditarik dan ditempelkan ke lehernya Nabi Ismail. Ya Allah, sambil takbir Allahu Akbar. Gimana perasaan seorang ayah, seorang bapak kepada anaknya yang sudah lama berpuluh-puluh tahun ditunggu-tunggu, belum hadir di dunia, belum dikasih karunia anak, baru dikasih satu anak, disuruh untuk dikorbankan. Rasanya umir sekali. Allahu Akbar. Kok jadi jadi kambing akhirnya, ya. Nah, inilah peristiwa pertama kali untuk kita berkorban. Kenapa Nabi Ibrahim diuji oleh Allah untuk berkorban anaknya? Karena Nabi Ibrahim itu setiap tahun
dia berkorban kurang lebih 100 kambing, kurang lebih 200 unta, sampai 300 sapi. Hampir tiap tahun itu Nabi Ibrahim berkorbannya gitu, 300 kambing, 300 sapi. Kalau di sini di masjid-masjid paling banyak berapa? Masjid Jogokarian itu terbanyak kurang lebih 50 sapi. Di masjid-masjid yang lain paling 5 maksimal sampai 10 sapi. Betul ya? Tapi zaman dahulu Nabi Ibrahim kalau berkorban tidak puluhan, tapi ratusan sapi, ratusan ekor unta, ratusan ekor kambing, luar biasa. Nah, kalau diuji oleh Allah sungguh mengorbankan hewan lain yang jumlahnya lebih besar, pasti Nabi Ibrahim akan sanggup, gampang sekali. Tapi dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah, coba korbankan anakmu. Kamu masih iman gak kepadaku? Nah, itulah. Semakin tinggi iman seseorang, cobaannya semakin besar. Nabi Ibrahim diuji, ya kan? Ada lagi Nabi yang diuji oleh anaknya juga. Anaknya tidak mau patuh kepada orang tuanya. Namanya Kan'an, ya. Bapaknya namanya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu punya anak, punya istri, tapi anaknya sama istrinya nggak mau patuh kepada Nabi Nuh. Diuji itu. Ada lagi yang diuji oleh saudara-saudaranya. Kamu mungkin punya saudara, dimusuhi oleh saudaramu, udah biasa. Ini ada seorang nabi dimusuhi oleh saudara-saudaranya sampai dimasukkan ke dalam sumur. Nabi siapa itu? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi yang paling ganteng, ya, kayak yang ngomong, ya, umpama, ya. Nah, Nabi Yusuf ini dimusuhi oleh saudara-saudaranya sampai waktu kecil itu dimasukkan ke dalam sumur. Bayangkan, di tengah padang pasir ada sumur, dimasukkan ke sana, masih kecil nggak bisa naik. Saat itu dibohongin oleh saudara-saudaranya, main petak umpet. Udah kamu umpet di sini, nggak akan ada yang menemui kamu, kayak gitu, ya. Dimasukkan ke dalam sumur. Suatu saat ada musafir lewat mencari air. Karena kehausan musafir ini mencari air, nimbo di sumur tadi. Bukan air yang dia dapat, tapi seorang anak kecil di dalamnya. Langsung diangkat anak kecil tadi ini, karena wajahnya ganteng sekali. Dibawalah oleh musafir ini ke Raja Mesir. Wahai Raja Mesir, aku menemukan anak ini di dalam sumur. Loh, dari mana kok bisa? Gak tahu. Tahu-tahu ada di dalam sumur. Ya udah, saya angkat menjadi anak angkat saya. Oleh Raja Mesir diangkat menjadi anak angkat. Akhirnya tumbuh dewasa di dalam kerajaan Mesir. Raja Mesir meninggal dunia, yang menggantikan raja adalah Nabi Yusuf. Alhamdulillah. Maka kalau kalian ingin menjadi raja, ayo masuk sumur dulu. Bukan gitu ya, bukan gitu. Bukan masuk sumurnya, tetapi harus sabar dalam menghadapi cobaan. Nabiullah Yusuf, kekasihnya Allah, sampai menjadi raja Mesir saat itu saat pernah dimasukkan ke dalam sumur. Cobaannya nggak main-main nih. Nabi itu cobaannya nggak main-main. Ada lagi nabi yang dimakan oleh ikan. Nabi siapa? Kalau tadi Yusuf, kali ini Nabi Yunus. Nabi Yunus dimakan oleh ikan. Bayangkan, ini perahunya terlalu berat saat itu. Harus ada satu orang dikorbankan. Ayo diundi. Dilalah yang keluar Nabiullah Yunus. Nabi Yunus ini yang keluar. Engkau seorang nabi, nggak apa-apa. Saya yang akan keluar dari perahu ini karena perahu ini terlalu berat muatannya. Langsung ditangkap oleh ikan. Ikan paus atau namanya ikan haut. Langsung bayangkan kamu di hadapanmu ada ikan paus gitu. Paling kalau nggak lari ya paling nangis, ya kan? Ini enggak, seorang nabi loncat langsung di dalam perut ikan haut atau ikan paus. Berapa lama? Kurang lebih 40 hari. Betul ya? Itu hidup karena mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena yakin imannya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat kuat sekali. Loh, ada nabi yang diuji penyakit. Ayo. Nabi siapa? Nabi Ayub. Nabi Ayub itu diuji oleh penyakit oleh Allah. Sakitnya luar biasa. Sakit kulit itu sampai meleleh dan sebagainya, sekujur tubuhnya, dan itu bertahun-tahun sampai dimusuhi oleh masyarakat, diusir dari kampungnya karena takutnya penyakitnya itu
itu menular. Kamu sakit udunan aja sudah bingung ya kan? Izin nggak sekolah 1 minggu. Sakit apa? Udun. Ya kan? Gitu. Nah, maka Nabi Ayub ini bertahun-tahun diuji penyakit oleh Allah luar biasa. Beliau sangat sabar, walaupun diusir sabar, kemudian diberikan pertolongan, akhirnya sembuh. Nah itu luar biasa. Hampir semua nabi, semua wali Allah, semua kekasih Allah pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syaratnya orang yang beriman untuk meningkatkan keimanan kualitas kita, yakni kalau diuji harus sabar. Ya, orang sabar pasti akan naik derajat. Adik-adik di sini mungkin sekelas 10, ya kan? Atau kelas 11 ya, kelas 11, kelas 12, ya, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Kalau dari kelas 11 pengen naik ke kelas 12, maka biasanya di akhir tahun ada yang namanya ujian, betul ya? Nah, kalau ujiannya lulus, nilainya baik, maka naik kelas. Kalau nggak lulus atau nilainya kurang sesuai KKM, maka dia harus remedi, harus mengulang ujiannya lagi. Maka kalau kamu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kok nilainya nggak baik, maka bisa jadi nanti Allah akan menyusulkan, memberikan ujian susulan, remedi ujian ya. Karena kamu kurang sabar, maka kalau diuji harus sabar. Tapi jangan berarti kalau kamu di sekolah dikasih soal ujian, kamu hanya sabar, jangan ya kan. Soal ujian, wah susah, kata Ustadz harus sabar. 1 jam kamu sabar ya. Kira-kira terselesaikan enggak? Sabar di sini juga harus dilaksanakan. Kamu lapar, harusnya makan biar kenyang. Wah aku lapar ya udahlah aku tak sabar. Enggak pergi ke dapur, enggak berusaha mengambil makanan, maka perut kamu tidak akan kenyang. Bukan itu sabarnya. Tapi sabar tetap harus dilaksanakan dengan usaha atau ikhtiar. Oke, 1 tandanya iman adalah sabar. Yang kedua, ini tentang berbagi. Tandanya iman adalah bersyukur. Apa? Bersyukur. Nah, bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Syukur itu ada 2 macam. Bisa jadi dengan bil qauli, dan yang kedua dengan bil fi'li. Bil qauli adalah mengucapkan dengan lisan kita, mengucapkan terima kasih kepada yang memberi. Kalau perantaranya manusia, kita mengucapkan terima kasih kepada manusia. Tetapi syukur yang sejati adalah kita mengucapkan sejatinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Itu syukur lewat lisan, lewat ucapan bil qauli. Yang kedua, syukur bil fi'li, yakni bersyukur dengan perbuatan. Dengan cara apa? Yakni mentasarufkan atau menggunakan nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya. Kalau kalian mendapatkan nikmat Allah dari Allah, kemudian digunakan dengan sebaik-baiknya, nikmatnya pasti akan ditambah. Tapi kalau nggak digunakan dengan sebaik-baiknya, nikmatnya akan lari. Kata ulama, makalah ulama, an-nikmatu idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Nikmat itu kalau disyukuri dia akan ditambah, kalau tidak disyukuri dia akan lari. Contoh umpama ada Mbak siapa di sini, saya kenalnya Mbak Nasya ya. Nah, Mbak Nasya ini mungkin dia mempunyai rezeki yang banyak. Dia ingin bersyukur, berbagi dengan teman-teman rohis di sini. Nah, teman-teman yang perempuan yang rohis dibelikan jilbab, wah, dibelikan kerudung. Seneng nggak kalau dibelikan kerudung? Seneng. Oh, oleh Mbak Nasya dikasihkan jilbab atau kerudung. Yang laki-laki dibelikan sarung umpama ya. Nah, ustadznya dibelikan lengkap ya. Ya kerudung, ya sarung gitu. Nah, suatu saat
ada Mbak Ayu umpamanya, Mbak Ayu ya, Mbak Ayu memakai kerudung itu, kegiatan rohis dipakai, ketika mau pengajian dipakai, ketika mau kegiatan keislaman PHBI juga dipakai. Nah, umpamanya ada Mas Ahmad juga pakai sarung. Bapak ada Mas Ahmad ya, dia pakai sarung. Kira-kira yang memberi sarung dan yang memberi kerudung Mbak Nasya senang nggak kalau dipakai untuk kegiatan yang positif? Senang banget. Digunakan kegiatan yang baik pasti senang. Namun sebaliknya, contoh digunakan yang tidak baik. Dilalah musim hujan, ya kan? Di rumahnya Mbak Ayu nggak ada lap atau kain pel. Dilalah jilbab yang baru tadi dibuat ngelap lantai buat ngepel. Sama Mas Ahmad sarungnya malah buat cuci motor. Mbak Nasya lewat, lihat sarung yang dikasihkan sama jilbab yang dikasihkan dibuat ngelap, dibuat ngepel, buat cuci motor dan sebagainya. Kira-kira Mbak Nasya senang apa sebel? Oh sedih, sebel ya sedih campur aduk. Wah itu Mbak Ayu itu atau Mas Ahmad itu nanti besok kalau pembagian lagi nggak tak kasih lagi. Soalnya nggak digunakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin kita sering mendapatkan pujian, sering mendapatkan azab oleh Allah. Mungkin seperti itu. Kita tidak bisa menggunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Kita dikasih tangan, ayo gunakan tangan sebaik-baiknya. Jangan dikasih tangan buat saling memukul, push, ya saling berkelahi. Kita diberikan nikmat mulut untuk berbicara yang baik. Kalau berbicara yang tidak baik, maka sering-sering istighfar, astagfirullahaladzim. Digunakan kaki, diberikan kaki harus digunakan dengan yang baik. Melangkah ke dalam ke tempat kegiatan-kegiatan yang baik, kegiatan yang positif. Jangan sampai ke dalam kegiatan yang maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Itu namanya syukur. Maka tandanya orang yang bersyukur pasti dia mudah berbagi. Mudah apa? Berbagi. Maka di bulan Dzulhijjah ini, hari raya Idul Adha, mari kita semangat untuk berbagi dengan sesama. Berbagi apakah harus dengan daging? Tidak. Berbagi kalau berkurban boleh kita dengan daging. Kalau kita tidak punya dan kita tidak berkurban hewan, maka kita harus berkurban dan berbagi apa yang kita punya. Bisa dengan harta kita, bisa dengan kekuatan kita atau tenaga kita, bisa dengan pikiran kita. Bagi yang punya harta banyak, sedekahkan hartamu. Berbagi dengan teman, berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan, hartamu keluarkan untuk sedekah. Kalau nggak punya harta, maka sedekah tenaga. Kamu mungkin tidak bisa berkurban dengan hewan, tidak bisa berbagi dengan hewan, ya dari hewan itu. Tapi kamu bisa berbagi, berkurban dengan tenagamu, membantu prosesi Idul Kurban, prosesi memotong hewan kurban. Itu dengan tenaga. Kalau tenaga nggak mampu, maka sedekah dengan pikiran. Kamu punya ide apa? Kamu punya pikiran apa yang bagus? Sampaikan, asalkan itu bagus dan untuk membuat rohis atau membuat kegiatan ini menjadi indah dan menjadi maju. Itu sedekah dengan pikiran. Jadi berbagi itu bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, dan juga bisa dengan pikiran. Tapi ada satu sedekah atau satu kita berbagi tanpa memerlukan harta, tanpa memerlukan tenaga, dan juga tanpa mengeluarkan uang. Cukup kita mau apa tidak. Yakni sedekah apa? Sedekah mesem. Sedekah apa? Mesem. Bahasa Indonesianya sedekah senyum. Senyum itu juga termasuk sedekah. Ayo kita berbagi senyuman kepada yang lainnya. Karena kata Rasulullah, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Jadi kalau kamu senyum ditanya, kemudian dipanggil, Mbak Ayu,
halo, assalamualaikum Mbak Nasa, halo, lah senyum. Ini senyum itu sedekah. Nanti dosa-dosamu akan rontok melalui gigimu. Oh, tapi jangan senyum ini harus ada lawannya. Jangan sampai kamu senyum tanpa ada lawan satu sama lain. Ya, kalau senyum sendiri-sendiri sama dengan orang, ya orang konslet ya. Pokoknya di jalan pulang dari sini senyum. Kenapa kok senyum-senyum? Aku mau sedekah. Jangan. Ya, oke. Ini artinya kita harus berbagi. Semampu kita apa yang kita punya, ayo berbagi. Korbankan diri kita berbagi kepada sesama. Karena itu adalah tanda-tanda orang yang bersyukur. Kalau orang yang sudah bersyukur dengan berbagi, maka dia tandanya adalah orang yang beriman. Beriman. Yang terakhir, tanda kita iman kepada Allah adalah ar-ridho, yakni dengan cara ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala harus kita terima dengan ikhlas, harus kita terima dengan lapang dada. Tetapi ridho di sini bukan berarti kita diam diri untuk tidak mau bekerja, diam diri tidak mau berusaha, tidak. Tetapi ridho ini harus dengan usaha, harus dengan ikhtiar, dan disertai dengan berdoa. Contoh, kalian umpama sudah berusaha keras untuk mensukseskan acara, tapi dalam satu acara itu ada 1-2 yang kurang maksimal, maka tetap harus kita ridho karena kita sudah usaha semaksimal mungkin. Mungkin kamu sudah berusaha belajar sekuat tenaga, belajar setiap hari, tapi dalam ujian nilai kamu tidak sesuai dengan harapan kamu, maka harus kamu terima dengan ikhlas, kamu terima dengan ridho. Tapi asalkan kamu sudah belajar, jangan sampai kamu ridho baca ya Allah, aku terserah nanti nilainya berapa, yang penting aku gak belajar. Gak boleh, harus belajar. Kamu tidur-tidur, main game, main HP, gak belajar ujian, nilainya jelek, ya wajar, karena tidak belajar. Tapi kalau kamu sudah belajar, kok nilainya bagus, nilainya hanya 85, tapi kamu pengen mendapatkan nilai 90, tidak sampai ke 90, cuma dapat nilai 85, tetap harus kamu syukuri, harus kamu ridho, ikhlas, karena itulah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, itulah yang dapat kami sampaikan. Sedikit quotes, tahu ya, quotes dari saya dari tema ini adalah, mungkin bisa dicatat nanti untuk kata-kata kesimpulan dari pagi hari ini, yakni berbagilah kepada orang lain, bahagiakanlah orang lain, karena kebahagiaanmu akan ditanggung oleh Tuhanmu. Saya ulangi, jangan takut kamu membahagiakan orang lain, karena kebahagiaanmu akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu sudah membahagiakan orang lain, kalau kamu sudah berbagi dengan orang lain, maka Allah pasti akan berbagi kepadamu, pasti Allah akan membahagiakan kamu. Alhamdulillah. Maka jangan takut membahagiakan orang lain, kebahagiaanmu akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesimpulannya adalah kita di dalam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, yakni untuk memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan cara berbagi. Kalau Idul Fitri ada zakat, yakni dengan beras dan lain sebagainya. Kalau Idul Adha berbagi dengan hewan kurban atau daging kurban. Tetapi berbagi tidak hanya dengan itu saja, apa yang kita mampu ayo kita bagikan, harta kita kah, atau tenaga kita, atau pikiran kita. Tetapi yang penting dan yang paling murah adalah berbagi senyuman. Ya, semoga kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tanda-tanda 3, yakni sabar, yang kedua syukur, yang ketiga ridho. Karena kalau dengan sabar, syukur dan ridho, iman kita, derajat kita akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tahu layang-layang? Layangan tahu? Dia bisa terbang tinggi karena ada angin. Kalau anginnya kecil, dia tidak bisa terbang tinggi. Tapi kalau anginnya besar, dia bisa terbang tinggi. Angin ibarat cobaan, layang-layang ibarat kita. Kalau kita mendapatkan cobaan yang besar, ujian yang besar, maka kita akan naik derajat kita semakin tinggi. Asalkan harus sabar. Oke, demikian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan membaca sholawat bersama-sama. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Zaman sekarang banyak berubah, banyak orang lupa agama. Mari tingkatkan iman dan takwa agar kita mendapat ridhonya. Semuanya. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Marilah kita banyak berzikir pada Allah Tuhan semesta, agar kita hidup bahagia, selamat di dunia sampai akhirat. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Akhirul kalam, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biar tambah barokah, kita tutup dengan doa dulu ya. Diamini bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin 'adadan min rafiqa. Salatan tarzuquna biha min ahli taufiq wa tuballighuna bi huduril baitil atiq wa bi ziyarati qabrihi wa Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Allahumma tawwil umurana bi ta'atik wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa asin imanana wa sarzaqana wa ila al-khairi qarribana min asy-syarri ab'idana wa qadhi hawajina fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ya Ghani ya Hamid ya Mudi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud. Amina bihalalika haramika wa biqatika masyiatika fatika man siwaka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian sesi materi yang sangat menyentuh jiwa, dan semoga apa yang tadi dituturkan oleh Ustaz Muhammad Syafa menjadi pedoman sekaligus menjadi renungan bagi kita sekalian. Sebelum menutup acara kali ini, marilah kita berdoa agar semua yang telah kita lakukan hari ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Amin. Demikian acara peringatan Hari Besar Idul Adha ini. Apabila ada salah kata saya selaku MC, mohon maaf sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah.